Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ketemu lagi dengan kami di Padang Pariaman Bicara. Kali ini, siang ini, kita mengangkat tema Golkar dan pembangunan sumber daya manusia dalam menghadapi dunia globalisasi. Bersama kita hadir Ketua Dewan Penasehat DPD Partai Golkar Kabupaten Padang Pariaman. Selamat siang, Bang Yunus Daniel. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Salam. Kemudian kita juga menghadirkan tokoh muda kreatif di Partai Golkar. Dia calon anggota legislatif di Dapil 2 Padang Pariaman, yaitu Irmansyah AMD. Assalamualaikum, Tengku. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Baik, kita barangkali bincang-bincang santai, tapi diharapkan isi perbincangan kita ini membawa dampak positif dan memberikan yang terbaik kepada masyarakat khusus di Pariaman, baik di kabupaten maupun di kota Pariaman, dalam melihat gerak laju globalisasi saat ini. Barangkali kita sedikit bercerita, apapun itu perubahan, tentu tak bisa kita lepaskan dari dunia politik yang terjadi, baik secara nasional maupun di daerah. Nah, kita melihat perkembangan demi perkembangan yang dialami oleh khusus Partai Golkar itu dari katakanlah di awal reformasi tahun 1999 itu sampai sekarang itu cenderung turun, tapi pernah naik, tapi tidak bisa gitu untuk bertahan lama, untuk terus naik gitu kan, kecenderungannya terus menurun. Nah, ini kadang-kadang mengingatkan kita kepada seorang tokoh, Akbar Tanjung. Akbar Tanjung hanya satu jargon, Golkar dengan paradigma barunya mampu merubah, mampu mengembalikan citra Golkar itu sebagai partai penguasa, sebagai partai pemenang. Nah, mungkin kita ingin dulu ke Bang Yus untuk menjelaskan sepak terjangnya. Silakan. Baik, terima kasih, Bu. Iya. Jadi saya terima kasih karena kami diundang Iya. bersama Adinda Irmansyah. Saya Julius Daniel ditugaskan partai untuk dicalonkan sebagai kandidat anggota DPRD provinsi. Makanya apa yang aku sampaikan itu memang perpolitikan itu biasalah, kadang-kala naik, kadang-kala turun. Cuman kami melihat bahwa saya ini bagian dari kadernya Pak Akbar. Iya. Jadi kita yakin, artinya sekarang ini Golkar sedang mencari tokoh-tokoh dan figur yang bisa mengangkat nama baik Golkar kembali. Karena memang Golkar itu kan kekaryaan. Makanya kita dari pusat sampai ke provinsi daerah diwajibkan untuk membuat yang terbaik dan memberikan yang terbaik terhadap masyarakat sesuai dengan profesi kita masing-masing. Makanya profesi saya itu pembinaan sumber daya manusia yang selalu orientasinya internasional. Iya. Artinya saya mencoba dari tahun 93 melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia, khususnya orientasi saya Jepang. Iya. Jadi sampai sekarang itu masih kita lakukan. Itu memang terasa. Artinya SDM mereka itu begitu mereka tamat kuliah, mereka bisa bekerja di Jepang, mereka bisa bekerja seluruh negara. Itu kita buktikan. Ternyata memang kita terlambat menjawab persoalan globalisasi. Maka kita mencoba, Golkar Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, saya bersama adik-adik kawan-kawan di Golkar mencoba membangun SDM ini
yang standar internasional itu sebetulnya tidak perlu kita sebut lah. Tetapi kalau seandainya pendidikannya layak jual, kualitasnya memenuhi syarat, maka tentu pengangguran ini, kemiskinan ini bisa kita tekan. Jadi gitu. Jadi saya melihatnya gitu. Kita tidak bisa lagi berbicara tentang apa ya, yang normatif. Karena globalisasi ini sudah tidak bisa lagi dijawab dengan peribahasa kita sebagai perbumi tertindas dengan orang lain. Nah ini kan kita semua harus memberikan penjelasan kepada generasi ini bahwa aturan itu sudah tidak boleh dikatakan tidak pamungkas lagi. Kita harus menyimak bahwa undang-undang globalisasi itu adalah bagian yang sangat positif kalau kita bersama-sama menyiapkan produk SDM-nya yang layak jual dan bisa digunakan. Maka dalam hal ini kita Golkar bersama-sama mencoba di samping kegiatan yang lain, saya secara pribadi dan kawan-kawan mencoba bagaimana menempatkan SDM kita ini bisa belajar di luar negeri, sehingga mereka yang kuliah sambil kerja, mereka sudah bisa membantu orang tuanya 5 juta sampai 7 juta per bulan. Ini saya lihat sangat positif kalau ini kita lanjutkan. Nah, makanya dalam hal ini kita membuktikan kalau misalnya ini nanti pemerintah daerah mau bersama-sama kita, saya akan mencoba melakukan mediasi dan mencarikan solusi agar kerjasama kita dengan dunia internasional itu yang sudah kita bangun ini bisa dimanfaatkan secara bersama. Untuk itu mungkin Tengku, saya berharap kepada masyarakat ayo kita bersama-sama, kita tidak bisa lagi menyalahkan siapa-siapa, tetapi kita butuh orang lain, tokoh gitu. Dan saya berharap juga pemerintah ke depan bagaimana memberikan dana bergulir terhadap anak-anak ini yang akan kuliah ke luar negeri ini, sehingga begitu dia tamat nanti mereka akan mengembalikan uang itu secara simultan. Nah, apa dasarnya? Dasarnya saya yakin itu akan terbayar karena mereka semuanya kerja di situ. Cuman mungkin populasinya yang akan ditambah. Mungkin banyak yang mau saya lihatkan. Saya ngirim orang itu bukan tidak bayar. Kita mengirimkan orang ke luar negeri itu, satu anak itu sponsornya 500 juta. Ini ada suratnya. Saya bawa. Jadi kalau sekiranya pemerintah lah nanti yang mau ikut serta di sini, itu kan lebih besar. Nah, dengan dasar itulah saya mau ikut jadi anggota DPRD. Jadi kalau misalnya dana aspirasinya bukan ngurusin Talibanda juga, tapi untuk SDM lagi. Jadi sudahlah gitu. Udah berapa investasi pemerintah terhadap hal kayak gitu. Sekarang kalau memang kita sepakat, kita SDM. Negara ini kan luas. Siapa yang mau ke Australia boleh, siapa yang mau ke Inggris boleh. Biayanya nggak mahal. Cuman yang sulit itu kan siapa yang mengurusnya. Sekarang jalurnya itu kita udah punya. Untuk ke Jepang, untuk ke Amerika dan yang lain kita udah punya. Gitu sementara. Ya, terima kasih. Mungkin kita agak lebih mengecilkan di skop di Nagari tadi, atau katakanlah di level yang paling bawah. Ini kan sebuah lompatan dan sebuah kontribusi yang amat luar biasa. Tetapi secara secara legalitasnya itu belum bisa mengikat pemerintah, baik itu pemerintah Nagari atau pemerintahan kabupaten gitu kan, sehingga belum bisa kita mengeksposnya, sehingga yang kita hasilkan dari produk-produk luar negeri itu katakanlah kadang-kadang dimentahkan gitu. Nah ini ketika di bawah misalnya Pak Irmansyah, gimana cara mengkalkulasikannya dan menghimpunnya baik itu di Nagari maupun ya katakanlah semacam di daerah pemilihan gitu kan. Nah ini kan kayak di Lubuk Alung, ini kan potensi masyarakatnya cukup besar nih, yang sudah bisa menangkap secara global internasional itu.
gimana sambutan kita untuk peningkatan SDM ke luar negeri? Ya, terima kasih Tuanku. Sebelum saya perkenalkan diri, nama saya Irman Sa. Kebetulan di Partai Golkar wakil ketua, ketua MPG, juga di bagian pemuda dan olahraga. Dan alhamdulillah dipercaya oleh partai maju sebagai caleg Padang Pariaman 2 nomor urut 1. Percaya sama partai dan percaya sama ketua DPD Golkar Padang Pariaman, Bang Asmadi. Mengenai yang Tuanku sampaikan tadi, saya kan dari dulu kegiatan saya itu di kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan, apalagi saya ketua ormas juga. Banyak yang saya geluti di situ, rata-rata baik itu pemuda atau masyarakat, walaupun mereka sudah tamat, dia nggak tahu apa-apa mau dia bikin apa. Ya kan? Pemerintah hanya sekedar seolah-olah, bukan arti pemerintah, bukan yang tua-tua lah, yang senior-senior, menganggap setelah tamat ya sudah, kalian urus saja diri sendiri kan gitu. Ini pengalaman saya di lapangan, sehingga sesuai dengan kemampuan saya lah di organisasi, mana yang mau berkegiatan, ayo mau bikin apa. Nah, sehingga ada kebudayaan, sehingga saya bikin studio, pemuda-pemuda mana yang mau silakan main, nanti mana yang jadi keluarlah, kan gitu. Tapi minat itu mereka hanya tertahan di situ, karena setelah dia bisa kemana itu nggak ngerti, kan gitu, nggak tahu artinya yang mengarahkan kemana, walaupun mereka punya kemampuan, tapi kelanjutannya kemana. Nah, jadi di masyarakat itu saya lihat, oh kita bikin ini ketua, oke bikin ini, tapi setelah bisa kemana lagi? Nah gitulah sesuai kata Bang Yus tadi, itulah yang adalah semacam kelembagaan baik itu pemerintah atau swasta yang bisa membina pemuda ini untuk menghadapi zaman era globalisasi ini. Dari pengalaman saya di lapangan begitu masyarakat, kenapa pemuda-pemuda itu banyak yang bikin kelakuan atau kerjaannya yang enggak, bukan semua, ya kan? Tapi kalau dihitung dari 10, 2 yang bagus, 8-nya banyak yang enggak ini. Karena mereka bingung. Kita ini mau apa? Walaupun mereka punya kepandaian, tapi kepandaian itu terbatas, gitu. Bingung dia. Sehingga ya sekedar putar-putar di negari itu aja lah. Nah, karena nggak ada yang, walaupun mereka ada juga ikut pelatihan, ya kan, atau ya sekedar dari pemerintah ada pelatihan misalnya kegiatan. Setelah pelatihan kelanjutannya apa? Nah, kan gitu, nggak ini. Jadi makanya saya berminat dipercaya maju di KPR ini, karena pada saat di ormas kita kan hanya terbatas di kemampuan kita sendiri, ya kan, mau berbuat begini ya kemampuannya segini gitu. Tapi kalau saya masuk di DPR mungkin ada peluang artinya bagaimana yang muda-muda ini bisa berkembang, walaupun ya nggak mungkin lah saya bilang sepadang pariamannya saya masuk DPRD, kemudian sepadang pariamannya bisa enggak, minimal sebatas dapil saya aja lah dulu. Dapil 2, minimal sebatas saya. Jadi mungkin di DPRD atau di permintaan saya bisa melihat peluang, oh ini ada di sini, oh ini ada di sini ya. Jadi pemuda itu maju sini kan gitu. Itulah salah satunya yang ini. Jadi artinya keterbatasan itu karena nggak ada peluang buat mereka. Nah, bagi pemerintah diminta kan ya kasihlah kesempatan setelah mereka pelatihan maunya apa. Walaupun memang ada, tapi kan nggak semua. Ya mungkin kita memahami juga pemerintah daerah, mungkin keterbatasannya juga kan gitu, nggak bisa memenuhi kemauan semuanya kan gitu. Ya minimal jangan sampai inilah apa namanya, walaupun dari 10 tadi mungkin ada 2 kesempatan, yang 8 ini kasih juga lah peluang supaya mereka bisa berkembang walaupun sedikit. Gitu. Itu artinya perlu ada semacam intervensi dari pemerintah melalui regulasi nanti di DPRD. Ya, jadi artinya makanya saya maunya di DPRD itu
bisa lebih keras lah suara saya. Kalau di ormas kan dianggap ya paling ormas ini cuma nanti ngajak ribut. Gitu. Tapi kalau DPRD kan bisa minimal bupati ini ada program membantu kasihan kita, kan gitu. Jadi artinya ada kesempatan lah di situ. Ya mungkin ini lebih menarik lagi karena kita punya, kalau di hitungan pengamat politik itu malah pemilih terbesar itu berada di generasi milenial, generasi muda, katakanlah itu kan. Nah ini artinya sebuah kesempatan emas yang kalau bisa Golkar menggait ini, maka Golkar akan menjadi sebagai partai pemenang di dalam kontestasi 2024. Nah, mungkin baik secara kepartaian maupun secara aktivitas Bang Yus melalui bekerja dan kuliah di luar negeri ini seperti apa yang baru kita lakukan, Bang? Jadi gini, sekarang itu kita bulan ini ada pengiriman calon mahasiswa di nanti saya jelaskan di Kansai University ya. Kita kirim ke Jepang, ada 5 nih. Ini putra-putra Piaman? Ya, ada 2 Periaman, ada dari luar juga. Iya. Maksudnya karena lembaga kita ini, yayasan kita ini memang kita sudah bentuk sudah cukup lama ya. Karena izinnya itu bukan nasional, tapi izin kita internasional. Kita tercatat di NATO ya. Kita termasuk NCAS. Gitu. Kita diberikan peluang, organisasi ini dibolehkan untuk melakukan dalam bentuk sosial. Jadi kita sekarang ini anak-anak muda kita kumpulkan. Kita sewa kantor bekas BKD. BKD yang di Kota Pariaman itu kita latih anak-anak berbahasa Inggris dan berbahasa Jepang itu gratis sampai berangkat. Jadi tidak kita pungut biaya. Di samping rumahnya Pak Wabub itu. Jadi itu kita siapkan. Jadi tidak ada kata orang miskin. Anak yang tidak mampu nanti kita carikan. Mungkin ada dari Lebu Alem kita masukin anak Ibu Haye ini, kita masukkan kerja di Jepang yang bidannya. Kemudian kita ada beberapa opsi, mau kerja atau mau kuliah. Nah, anak Usman Labai juga kita yang kirim. Jadi ini kita lakukan dalam rangka apa ya? Nggak bisa lagi karena rakyat ini harus Irmansyah tadi kan bilang informasi itu mahal. Iya betul. Jadi kerja sama kami dengan Jepang dengan dunia luar itu kan tidak semua orang tahu. Saya sekarang harus buka karena rakyat sudah membutuhkan. Ekonomi kita sudah collapse gitu. Semuanya nganggur. Semua butuh pekerjaan, yang mau dikerjakan nggak ada. Kan kita kasihan tuh setiap tahun pelantikan wisuda setiap tahun tapi mereka tidak punya sebuah harapan. Yang dihasilkan pengangguran. Jadi akhirnya lama-lama mereka kan bisa frustasi ya. Makanya sekarang itu kan kita lihat mana ada wajah orang yang smile. Semuanya tertekan, semuanya depresi. Tersenggol aja dikit baca. Jadi artinya kita yang tua-tua ini sudah tahu kondisi seperti ini solusinya apa? Harus ada solusi. Makanya saya mencoba dengan adik-adik, kawan-kawan Golkar Padang Pariaman dan Kota Pariaman, berdayakanlah ini, semuanya gratis, kita gratiskan gitu. Kalau untuk biaya ke Jepang nanti kita bicarakan, tidak usah untuk maunya sekolah di mana, mau kerja di mana, saya maunya kayak gitu. Karena memang kita tidak bisa lagi, kita udah berapa kali ya, waktu di zaman saya orang pemilu, kemudian ada supporter. Zaman yang kedua kecewa lagi dengan Bupati terpilih. Ini kecewa lagi, harapan lagi. Jadi rakyat ini kan diberikan sebuah harapan semua. Jadi harapan yang kelompok satu dulu belum terkabulkan, ada lagi masuk putaran kedua kelompok baru lagi. Semua kita ini depresi gitu. Jadi artinya orang ini orientasinya kan, saya melihat orientasinya pegawai negeri. Pegawai negeri itu udah nggak ada lagi, peluangnya udah nggak ada. Yang ada itu adalah bagaimana berupaya, berusaha, dan kita harus melakukan networking dengan dunia luar. Nggak bisa lagi baca baik-baik gitu. Nah, untuk hal ini
kita boleh tidak internasional betul, tetapi kalau di belakang pemerintah daerah ini ada networking kita dengan orang-orang, anak-anak kita yang bekerja di luar negeri. Misalnya adik saya kerja di Amerika, adik saya kerja di Jepang. Itu jabatannya di Amerika tuh direktur sebuah perusahaan. Nah, itu adik saya satu. Tapi kan masih ada orang lain yang punya hebat orang Pariaman, yang punya jaringan. Nah, ini yang harusnya diundang oleh kepala daerah, tolong dong. Namanya ya kita sekolah pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pedesaan. Kemudian kita kirim dia kuliah atau bekerja. Iya. Nah, kalau networking ini tidak pernah terpikirkan, maka Ungku sekarang tim sukses saya. Saya jadi bupati. 5 tahun Ungku tidak terlayani, stres lagi. Berganti lagi bupati lagi, Irman saya jadi bupati lagi, Ungku jadi punya harapan lagi. Saya nggak terlayani. Akhirnya kan mentok gitu. Samo seko kalau daerah kos tidak ada yang bisa dipicayu. Artinya pergelutan kita dari itu ke itu ya. Jadi semuanya harapan, termasuk DPRD. DPRD ini kan semua orang mau jadi anggota DPRD. Saya tanya kamu pernah berbuat apa dan mau melakukan apa? Ini maaf ya. Orang ini kan bangga dengan dana aspirasi dan dana aspirasi itu tidak perlu anggota DPRD berpikir itu, karena itu pekerjaan PU, serahkan aja ke wali nagari, selesai sudah. Tapi jangan bercita-cita jadi anggota DPRD kemudian jadi kontraktor. Iya. Kita itu ke DPRD itu pengabdian, menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajak orang cerdas gitu. Kalau tidak pernah membaca dunia luar, kita tidak bakal maju. Jadi coba di negara luar, kita ke Singapura aja. Singapura seluruh pengangguran dibayar oleh negara. Iya. Di Jepang begitu juga. Anak kita ini ditanggung oleh negara, dijemput sekolah oleh bus. Tiba di sekolah dikasih makan pagi, makan siang, makan pagi, sarapan pagi, makan, pulang diantar lagi. Iya. Apa kewajiban orang tuanya? Mengajar dia di rumah, mengajarkan anaknya membuat PR selama di rumah. Artinya itu tugas orang tua. Iya. Yang nganggur. Kalau itu tidak mereka lakukan, mereka besok dipanggil oleh polisi, kemudian dipidana. Jadi artinya apa? Semua orang terpaksa produktif di situ. Ibu-ibu ini yang biasanya sayur-sayur, akhirnya dia pelajaran anaknya dia harus bisa kan? Akhirnya dia belajar sendiri kan? Nah itulah makanya mereka SDM-nya tidak pernah kolek, jadi berkesinambungan. Jadi ibu-ibu itu bukan hanya sekedar mencuci piring, memasak nasi, tetapi mengajarkan, membuatkan PR anaknya yang besok pagi harus disetor setiap hari. Pertanyaan kita, sudah pasti ibunya cerdas kan, bapaknya cerdas karena dia membuatkan PR anaknya. Nah, jadi kalau misalnya dunia pendidikan kemudian ini tidak diperhatikan, maka pertanyaan saya, ada tidak pemerintah berbicara sampai saat ini bagaimana cara pemberantasan kemiskinan, bagaimana cara memberantas pengangguran? Kan tidak ada. Yang ada itu memberantas orang pendek. Orang pendek itu berantasnya kasih gizi, dia gemuk ya. Stunting ya? Iya, nggak perlu lah banyak teori itu. Kasih makan perutnya telur, susu, udah tinggi 180 dia. Jadi artinya nggak sibuk betul negara. Sebetulnya kita ini orang politik, kita orang partai ini kan gunanya ditugaskan untuk mensejahterakan masyarakat. Tapi kalau hanya masuk hanya berharap nanti ya bakalan jadi kepala dinas PU kemudian proyeknya banyak, itu kan membuat orang stres juga. Jadi maksud saya mengingatkan kepada adik-adik, khususnya kita di Golkar, kita sorry lah, bagaimana membangun SDM ekonomi masyarakat dari nagari, dan wadahnya kita siapkan gratis semua. Gurunya dari Amerika, kita 2 guru, bahasa Jepang, bahasa Inggris, kita ajarkan. Gurunya native speaker semua. Kenapa diajarkan bahasa Inggris? Kalau mereka bekerja di Jepang, dia bisa part time mengajarkan bahasa Inggris di Jepang. Itu gajinya 1 juta sehari loh. Makanya kita siapkan. Jadi nanti saya undang kawan-kawan, saya undang nanti pelepasan yang 5 ini. Yang 1 udah mau berangkat duluan karena dia sudah belajar lebih awal karena di Kansai University. Dia harus masuk segera gitu. Jadi maksud saya gini, kami di Golkar kalau sekiranya dipercaya dan aspirasi kami manfaatkan untuk pendidikan yang berkualitas. Jadi pendidikan yang berkualitas itu kan semuanya orang ini berkualitas.
Yang berkualitas itu kan tajwa tabali itu. Iya, iya. Jadi artinya anak tamat jangan nganggur. Nah itu artinya tajwa tabali itu yang saya maksud. Jadi mungkin kami nanti saya akan mengusulkan kepada Partai Golkar, kepada Ketua DPD 1, DPP bahwa program kita nanti ke depan 60% kita untuk pendidikan dan kesehatan. Mungkin lebih agak disambut, supaya disambut gitu kan, karena Pak Irmansyah ini di Ketua AMPG Angkatan Muda Partai Golkar gitu kan, aktif juga di organisasi kepemudaan. Ini kan cukup pemikiran yang luar biasa terhadap SDM. Hari ini mau tidak mau kita ketika melihat dunia pendidikan itu yang milik pemerintah atau katakanlah milik negara sudah mulai digilas oleh yang namanya pendidikan swasta. Kayak SMP itu yang paling menonjol itu SMP Islam Terpadu. Nah ini gimana nanti kita katakanlah ketika di DPRD itu menyikapinya kepada pemerintah daerah kita sendiri. Gitu. Ya Tengku. Dari yang saya lihat, tadi Tengku bilang kenapa di negeri itu dibandingkan swasta lebih berkualitas swasta dibanding yang negeri. Iya, di samping lebih berkualitas lebih wah lah. Lebih wah. Padahal swasta ini biaya sendiri. Iya, iya. Yang negeri negara biaya. Iya, iya. Sebenarnya seperti yang Bang Yus katakan tadi, kualitas SDM-nya aja. Artinya di otak pegawai itu, ya kita bukan mengatakan guru nanti marah lah guru, ya pegawai itu. Mindsetnya itu hanya sekedar tujuannya mengajar. Tidak mengajar pun mereka digaji. Iya. Artinya mentransfer modul gitu ya. Jadi artinya tidak mengajar pun besok atau lusa mereka tetap digaji karena mereka statusnya pegawai. Iya. Sehingga yang hanya mereka lakukan rutinitas, rutinitas mengajar, tapi bukan semuanya, ya kan? Artinya yang berkualitas juga banyak juga. Jadi hanya sekedar mengajar, pulang sudah. Nanti di rumah urusan kalian sama orang tua, gitu. Kalau di swasta, ini saya lihat di swasta lah. Yang ngajar itu kalau tidak berkualitas, mereka nggak dipakai. Nah, gitu. Mereka nggak dipakai karena mereka bukan pegawai negeri. Artinya yang mereka tunjukkan ini adalah profesionalitas mereka, profesinya. Artinya kemampuannya bagaimana mendidik anak ini menjadi lebih baik, ya kan? Karena kalau nggak baik, berarti dia mungkin besok bisa dipecat. Karena ini swasta kan, bisa dipecat. Nah, yang si yayasan kan menilai guru-guru itu mana yang bagus, mana yang enggak. Kalau yang enggak ya sudah buang. Nah, sehingga mereka itu pendidik-pendidik itu yang di swasta itu berpacu. Bagaimana menjadikan anak-anak ini lebih bagus, lebih baik, sehingga bisa. Kemudian karena saking berpacunya, yang guru-guru ini dia punya informasi di luar. Seperti yang contoh dekat sama Bang Yus, Bang, anakmu yang kelas 3 tuh lah mulai itu, Bang, bahasa Inggris bisa, ini bisa. Tolong bantu Bang, kan itu peluang. Di negeri walaupun nggak ada, tapi kecil. Gitu. Sehingga swasta itu maju itu karena kualitasnya, karena mindset pikiran mereka itu menjadikan orang, ya kalau secara ekonominya jangan sampai dia berhenti ngajar. Nah, kalau lari ke ekonomi, ya kan ganti pelajar kan nganggur. Kalau di negeri, ya sudah program pemerintah ini kita jalankan. Kalau nggak sesuai nanti kita disalahkan, kita jalani. Oh besok libur ya libur, setahun pun libur nggak masalah, mereka tetap digaji, kan gitu. Jadi artinya mau jelek, mau artinya murid itu mau bodoh, mau pintar, memang bukan artinya bukan urusan mereka, urusan mereka, karena dia mendidik kan gitu. Tapi nggak ini di swasta, nah gitu, karena swasta itu menyangkut kualitasnya itu menyangkut ke dirinya. Kalau artinya anak ini nanti nggak kualitas, ya bisa jadi bulan depan dia nggak ngajar situ lagi. Ya makanya di situ, Pak. Jadi mungkin untuk ke depan itu setidak-tidaknya pemerintah harus berpikir bagaimana meningkatkan sumber daya guru ini ya, sumber daya pelaku pendidikan ini. Pelaku pendidikan.
bagi anak-anak itu kalau buat ya saya merasakan anak saya sendiri lah. Waktu SMA, ya kan, pulang SMA saya tanya, pulang SMA jam 3, jam 4, jam 3. Nanti pulang yang dibikin PR. Ada nggak kelebihan lain selain dari disumen? Nggak ada, cuma ini aja, belajar ini. Dia di negeri? Di negeri, SMA, bukan negeri. Kan mau kita kan dikasihlah semacam kalau tipe di ini hasilnya kepandaian lah, keterampilan. Gitu. Nah, kemudian ada juga saya tanya guru, Pak, di samping pelajaran bisa nggak murid ini dikasih keterampilan? Waktu itu enggak dong. Kan bahasa gitu. Waktu itu istilahnya anak-anak lah sibuk sama mata pelajaran begini-gini. Jadi kesempatan, nah itu ekstrakurikuler jadinya. Jadi artinya masing-masing anak lah ekstrakurikuler. Makanya ada yang seni, ada yang kebudayaan semua. Jadi artinya yang bisa nanti menang di internasional itu Bang, kayak SMA Abu Alung itu bisa keluar itu kan nggak seberapa. Paling dari sekian banyak murid itu paling 1, 2, 3, paling banyak 10. Nah, kemudian yang lainnya itu setelah lepas sama SMA, mana yang bisa masuk kuliah, mana enggak. Ya udah kepandaiannya ya sekedar itu aja Pak Tongku udah sehingga saya suka itu Pak Yus tadi, kualitas SDM ini ya artinya nggak mumpuni lagi karena ya setelah mereka tamat itu mau jadi apa? Bagi yang nggak kuliah, jangankan bagi yang nggak kuliah, tamat kuliah pun mereka bingung. Nah, kan gitu istilahnya. Nah, disitulah peranan nanti baik itu DPRD, pemerintah daerah khususnya kan gitu. Yang tamat sekolah yang nggak ada keterampilan ini, ya mungkin kalau nggak semua ditarik lah, dikasih keterampilan apa. Kemudian bukan hanya sekedar keterampilan, setelah mereka terampil, kasih juga keuangan gitu Bang ya. Nah kalau sekarang nggak, tamat SMA udah habis. Nah, mungkin Partai Golkar sendiri atau katakanlah secara person punya konsep untuk pengembangan skill anak-anak muda lah kita. Ya. Kalau di Partai Golkar ya sifatnya karena itu politik, memprogramkan baik itu pendidikan, kesejahteraan, kan gitu ya. Pelaksanaannya nanti kan ininya masing-masing kader. Kalau dari Golkar ada, baik itu bagaimana pendidikan ini bagus, maju, bagaimana masyarakat ini sejahtera. Enggak, yang saya maksud gini, melihat banyaknya nggak ada pendidikan itu punya keterampilan gitu kan. Punya ini enggak ya, punya perangkat kita untuk melakukan pendidikan skill ini. Kayaknya seperti itu kayak pendidikan pelatihan desainer atau pelatihan ini dan itu. Ya, sebelum Abang masuk, kalau itu yang pertama saya di partai belum. Kalau program ada, artinya secara praktek itu kan secara teknis praktek ya Batongku ya, itu belum. Coba secara program ada. Tapi kemudian nanti masyarakat itu nanti dikumpulkan dikasih keterampilan segala macam belum lah. Belum. Tapi secara program kemudian disampaikan ke pemerintahan daerah, disampaikan ke wakil rakyat dari Golkar ke DPRD sudah. Tolong nih jalan ini ada. Nanti artinya wakil partai yang di DPRD ini program kita nih, jalani. Itu ada. Mungkin nah, itu Pak Yus punya tambahan jadi gini. Tadi kan untuk bicara kenapa negeri dan swasta. Saya melihatnya sebetulnya ini kan saya melihat sesuai dengan usia saya. Kali ini kan persoalan publikasi aja. Jadi kalau swasta kan publikasinya lebih baik. Jadi bukan ada yang sama-sama baik, cuma yang jadi persoalan sekarang kita ini sama apa ya? Kita ini harus jujur melihat persoalan. Kalau SDM-nya yang mau kita dorong kualitasnya, ya, kita memulai dari gurunya. Kalau gurunya kualitasnya terukur, artinya kita kan harus
ada ujian kompetensi. Iya, betul. Jangan hanya retorika aja kompetensinya. Jadi kompetensi itu disesuaikan dengan standar kompetensi guru itu Asia. Makanya saya bilang, kenapa malas betul membaca? Kita bicaranya pribumi terus, kita orang asli pribumi. Jangan begitu gitu. Jadi kita harus membaca juga. Kompetensi guru yang dimaksud itu bukan sekedar menaikkan nilai rating dari gajinya, bukan itu maksudnya. Bagaimana menanamkan side belonging itu, rasa memiliki bahwa orang Indonesia itu adalah anak kita gitu. Menanamkan rasa kasih sayang terhadap anak itu, gurunya harus diajar juga. Jadi jangan sampai kita mengajarkan sesuatu. Kan saya sampai saat ini kan masih ngajar, stiker, saya masih jadi guru mulai dari bawah sampai ke atas. Tugas guru itu memang butuh kesabaran. Bagaimana menjelaskan sesuatu yang terbaik itu kepada anak, sehingga pelajaran yang dia tekuni itu ada nilai tambah terhadap masa depannya. Tapi kalau selagi kita tidak pandai menjelaskannya, atau ilmu kita tidak memenuhi syarat, sekarang anak-anak cerdas, dia bisa buka semua. Kalau referensi kita, ilmu pengetahuan kita tidak mampu di atas anak kualitasnya, maka anak itu tidak akan melihat kita sedang mengajar. Dia boleh dikatakan dia lecehkan kita. Jadi makanya itu yang saya bilang. Sekarang ini kita harus bersama-sama, tidak bisa lagi sendiri-sendiri. Harus memanfaatkan potensi kita bersama-sama. Bagaimana mendorong guru ini betul-betul jadi guru. Soalnya ini kan banyak yang keliru nih. Guru masuk jabatannya ada yang jadi struktural. Jadi sehingga ada lagi guru jabatan apa gitu. Nah, seharusnya pemerintah daerah harus jujur melihat ini guru ini betul-betul steril ya. Tidak boleh dibawa-bawa ke politik gitu. Walaupun kita orang politik, tapi guru jangan diajarkan bawa politik. Misalnya tuanku lebih punya kompetensi untuk kepala sekolah. Tapi karena saya berkenalan dengan kepala daerah, unku tertinggal gitu. Nah ini kan mengundang stagnan. Artinya kekecewaan orang dia lihatkan nanti di saat dia mengajar. Ya udah kamu aja. Gitu. Akhirnya yang terenaknya itu adalah anak. Nah hal-hal yang seperti ini kalau kita mau maju, tingkatkan sedikit ke atas, lihat. Dan saya berharap itu. Jadi kalau Golkar ke depan apa yang disampaikan Adinda Irmansyah tadi, kalau memang Golkar bisa dipercaya nanti kita akan kirim untuk anak-anak kita ini dengan biaya daerah, dengan biaya dan aspirasi kami akan kirim anak-anak ini minimal ke luar negeri, minimal program saya ini 50 orang setahun. Untuk itu dari fraksi Golkar ya. Tapi untuk dari pribadi saya setahun itu saya 20. Saya tiap tahun ngirim orang 20. Nanti ini saya ceritakan apa sih yayasan saya. Makanya dalam hal ini saya berharap, saya sangat yakin kalau pemerintah ini mau kita bersama-sama, rakyat ini sudah stres gitu. Rakyat ini sudah depresi. Rakyat ini butuh informasi. Rakyat ini butuh penjelasan. Apa yang dibilang Irmansyah? Saya malas kuliah Pak. Kenapa kamu malas? Orang tua pansai, tamaina wa beko kuliah ke Pianado. Betul dia punya potensi. Orang anak inilah yang saya berangkatkan ke luar negeri. Kita bayar sendiri. Ayah yang tukang ojek kadang-kadang banggalai sate. Ini kita memang biayanya besar, tapi kita coba. Walaupun mahal, tapi kami beradik kakak mencoba itu. Saya itu kan Golkar. Kenapa saya dorong adik saya untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat? Karena saya dulu miskin juga. Kamu kan dulu miskin juga. Payah juga hidup. Saya saksi. Sekarang kamu begitu berduit bantu orang kampung, bawa ke sana. Jadi kemarin saya melakukan studi banding ke Jepang, ke Amerika. Nah, saya sampaikan sama adik saya. Mudah-mudahan nanti anak kita kalau memang pemerintah mau bekerja sama dengan kami nanti, dengan Golkar mau bersama-sama dengan kita Golkar, kita akan kerjasamakan Padang Pareman, Kota Pareman dengan negara yang sudah pernah kami rintis gitu, dalam rangka dunia pendidikan. Tapi kalau habis itu mau bisnis ya silakan. Jadi itulah mungkin kalau kita berbicara kita tidak boleh
lagi mencari siapa yang salah, tapi sekarang tugas kita adalah kita bersama-sama, dan harapan kami kepada kawan-kawan anggota DPRD, jangan memberikan janji-janji yang tidak pantas juga dilakukan. Artinya jangan memberikan janji-janji yang membuat masyarakat tuh terbebani dengan janji itu padahal nggak ada gitu. Saya nggak mungkin ya, mereka larinya 10 meter, kita sebutlah kekuatannya 100 meter, dia berjanji dalam jarak 200 meter, itu tidak akan, itu adalah beban atau dosa yang akan mereka pertanggungjawabkan nanti kalau mereka tidak bisa kabulkan. Kalau saya berjanji, saya selalu akan buktikan karena saya sudah melakukan itu sejak tahun 93. Jadi makanya dalam hal ini kembali kepada SDM tadi. Bungku tahu nggak? Saya belum pernah melihat ada kompetisi tentang dunia pendidikan baik di kabupaten maupun di kota. Yang ada itu kompetisinya bola kaki, bola takraw, basile, gandang-gandang. Tapi yang namanya kompetisi sains dan teknologi itu tidak pernah saya mengadakan. Yang banyak itu bola kaki, bola voli. Nah, kapan SDM? Pertanyaan kita, kapan orang Pariaman ini pernah jadi pemain dunia? Kapan pernah pemain Indonesia? Jangan bercita-cita jadi pemain bola, pemain basket, sementara tingginya di bawah 175. Orang sekarang udah tinggi orang 180. Jadi manfaatkan saja kompetensi kita, potensi kita yang ada ini, manfaatkan menjadi sebuah harapan untuk generasi muda kita. Jadi kalau misalnya kompetisi, saya lihat, saya nyimak aja. Kompetisi itu yang ada bola kaki, rame-rame itu para pejabat tapo-tapo, poli. Tapi di dunia pendidikan tidak pernah ada kompetisi itu. Gila nggak? Kapan SDM ini lahir? Kapan dia akan diuji? Kapan dia akan dilihat oleh pemerintah pusat bahwa SDM Padang Pariaman, Kota Pariaman itu hebat di mata nasional? Tidak pernah ada kompetisinya. Yang ada itu sibuk persoalan bola aja gitu, saya lihat. Bola, takraw, apa. Saya bilang, saya ngelainnya lah gitu. Bukan saya nggak suka, saya suka. Tapi setidaknya dunia pendidikan jangan ditinggalkan. Ini pendidikan yang berkualitas yang bisa membuat anak kemana-mana. Kalau pendidikan yang tidak berkualitas, kalian tidak akan pernah melihat dunia luar. Untuk ke luar negeri itu, ke Amerika itu biaya 50 juta. Nggak mungkin pegawai bisa masuk ke situ. Tapi apa kalau dia berada di dunia luar, gajinya, coba gaji di Jepang itu 30 juta. Kalau pandai berbahasa Jepang, saya ngajarin anak saya, kalian harus pandai berbahasa Jepang standar 1, artinya N1. N1 itu standar orang Jepang. 3 lembar ini 10 juta kalau dia menerjemahkan. Menerjemahkan ini 2 jam tuh. 10 juta loh gajinya. Makanya kita ajar dia berbahasa Inggris, berbahasa Jepang. Kamu tidak usah pikir, tidak sulit merubah hidup. Kalau mau ikut saya. Nah, maksud saya itu kalau memang pemerintah mau ikut andil di sini, boleh. Ini bukan ranah politik. Ini bukan ranah politik, ini ranahnya ketuhanan. Jadi jangan apa yang dia Yudis tadi itu politis. Jadi jangan. Jadi saya tidak perlu, saya tidak perlu lagi di apa ya, dipuji-puji. Saya itu pengetahuan saya ini saya berikan untuk masyarakat. Ayo kita kerja sama-sama, tidak memilih partainya apa. Saat ini memang partai kita Golkar ya, saya dari awal seperti itu. Maka dalam hal ini konsep Golkar itu adalah peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan sumber ekonomi masyarakat. Mulai dari nagari sampai ke pedesaan, kita coba merintis dunia luar untuk bisa hidup di situ. Dan saya nanti akan lihatkan apa-apa saja yang sudah saya lakukan sebagai kader Golkar yang peduli terhadap pendidikan dan peduli terhadap pemberantasan kemiskinan. Mungkin ini yang sudah saya lakukan, maka saya yakin bahwa di Jepang itu, di luar negeri itu mudah masuk ke sana. Tentu saya berharap kalau memang pemerintah ikut serta di sini, maka kita akan lebih. Coba bayangkan, kalau misalnya 100 setahun, 5 juta saja per orang. Kalau 5 tahun,
itu 500 loh. Iya. Nah pertanyaan kita, mereka lah nanti yang membawa Padang Pariaman, Kota Pariaman ini lebih maju ke dunia luar. Jadi go internasional. Itu. Jadi jangan kita juga, kalau kita bicara, kita gaya-gaya kita kan kita udah globalisasi begini, begana. Tapi enggak, ke luar negeri nggak pernah. Actionnya nggak ada ya? Enggak, orang yang bercerita itu cuma sampai Singapura. Iya. Singapura itu tetangga kita, Iya. Malaysia itu tetangga kita. Bukan kita melecehkan dia, tapi artinya kita berharap kiranya pendidikan, kualitas pendidikan ditentukan oleh kualitas guru dan pimpinan daerah. Iya. Anak itu akan berkualitas kalau ada kompetisi. Iya. Kompetisi sains itu penting. Kalau itu tidak ada, masa kompetisi sains lebih sedikit dari ketimbang kompetisi olahraga? Gitu. Nah, pertanyaan kita, mana pernah kita melihat anak-anak kita berolahraga mendatangkan devisa untuk daerah? Nggak pernah. Kita kan bicara, kita terbuka loh. Saya di usia saya dan pengetahuan saya harus jelaskan tuh. Saya tidak menyindir, saya tidak merecehkan orang lain gitu. Datang ke tempat saya, silakan. Apa yang sedang saya lakukan dan apa yang sudah saya lakukan. Tuh. Jadi kita kader Golkar tidak mau terlalu dipuji-puji, betul lah. Cuma saya mengimbau juga kepada kawan-kawan calon-calon anggota DPRD muda, siap-siap bahwa DPRD itu, kita bertugas DPRD itu bukan merubah kehidupan masa depan kita, tetapi ini adalah pengabdian. Jangan memberikan janji-janji yang janji itu tidak akan mungkin bisa dilakukan, dan ini menambah beban generasi selanjutnya. Efek dari itu, masyarakatnya akan benci dengan pemerintah. Kota sih, dia baganti kepala daerah mota, sudah itu mota, ala 3 kali yang mau bupati alunjo tanah yujo mau rencana mau tidak pernah dapat api siapa soalnya kayak gitu. Artinya apa? Depresi yang berkesinambungan. Nah makanya dalam hal ini mungkin saya berterima kasih kepada Tuanku dan Tommy semuanya kru prokes ya. Saya diberikan waktu untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai calon anggota DPRD. Makanya dalam hal ini saya juga mengimbau kepada kawan-kawan media, kita perlu mengingatkan kepada adik-adik ini, jangan memberikan janji yang kemungkinan tidak mungkin bisa dilakukan terhadap generasi kita. Kasihan kita, mereka sudah merasai menunggu harapan-harapan itu. Ganti lagi presiden, harapan lagi, ganti bupati, harapan lagi, sehingga harapan itu nggak pernah nampak. Jadi mimpi-mimpi seperti ini menambah depresi masyarakat. Lebih baik kita kompetisi ilmu pendidikan sesuai standar internasional. Kita go internasional, kita harus bersama-sama. Mudah-mudahan saya doakan ke depan apa yang sudah saya lakukan, mereka menjadi kader untuk generasi penerus nanti kembalinya kuliah dari luar negeri. Terima kasih. Mungkin satu sesi lagi, ini sekaligus sesi pamungkas atau katakanlah semacam closing statement. Kita mulai dari Pak Irmansyah. Ini mungkin lebih menjurus lagi tentang pergerakan dan kalkulasi dalam pemilu Februari nanti itu. Ketika Golkar menargetkan ingin mendapatkan 6-7 kursi, yang hari ini baru 4 kursi, nah ini tentu perlu semacam kerja ekstra, baik dari pengurus, apalagi dari bacalek atau katakanlah calon anggota DPRD di kabupaten dan provinsi yang saat ini masih berstatus daftar calon sementara. Nah ini mungkin terkhusus di dapilnya Pak Irmansyah di dapil 1 itu, di dapil 2 itu, dapil Lubu Alu, Batanganai dan Sitoga itu, ini kan perlu semacam katakanlah kiat-kiat yang amat luar biasa. Dan ini pernah mencatat sejarah, Golkar itu pernah dapat 2 di situ ketika Bang Yus memimpin Golkar itu. Nah sekarang mungkin taktik atau strateginya Pak Irmansyah seperti apa nih untuk menjangkau semua AMPG ini, semua anak-anak muda ini seperti apa? Iya, Tengku. Jadi melihat dari sejarah yang sudah itu kan dapil 2
Golkar dapat 2 kursi, kemudian turun lagi jadi 4. Sekarang di target dari ketua DPD menargetkan 6 sampai 7. Berarti dapil 2 harus 2. Gitu. Yang jadi beban saya itu kan petuangku, kalau dapil 2 itu harus 2, saya dipercaya nomor 1, berarti beban saya paling berat. Karena saya nomor 1. Kan gitu. Ya. Berarti beban saya paling berat nomor 1. Di dapil 2 itu tuanku, setahu saya, dari dulu ya, walaupun saya belum ada caleg baru ini, itu orang banyak bilang dapil 2 itu berdapil neraka. Artinya seluruh yang bukan arti di dapil lain nggak ada kualitas, bukan. Artinya yang garang-garang itu di dapil 2 ini. Mau ketua partai atau orang yang intinya lah dapil 2. Kemudian saya muncul ngadepi yang garang-garang tadi ini, kan gitu. Nah, kan itu. Jadi strategi saya cuma itu, Pak Tetongku. Karena saya bergaul dengan masyarakat khususnya di pemudaan. Kebetulan zaman ini pemilih yang banyak itu adalah kaum pemuda, milenial. Makanya saya merangkul yang muda-muda. Yang bukan artinya yang tua nggak saya rangkul juga, kan gitu. Saya lebih konsentrasi ke yang muda. Khususnya baik itu di saya sendiri di Golkar MPG, kemudian di Ormas, ya kan, saya susun. Setiap kecamatan itu kan pengurus MPG-nya ada. Setiap kecamatan pengurus Ormas ada, kan gitu. Nah itu saya berdayakan. Bagi saya pemuda itu saya konsentrasikan bagaimana meraup suara, rangkul kawan-kawan, rangkul teman-teman, karena umumnya anak muda dia lebih percaya teman daripada orang tua, gitu. Bukan semuanya. Nah, orang tua panutan mereka, tapi kalau ngomong di warung atau di tempat main, dia pasti ngikutin teman. Kan gitu. Nah, kita tidak memberikan janji ke pemuda itu, tapi mereka udah tahu lah. Artinya tanpa diwakil dari DPRD ini pun saya duduk, saya alhamdulillah setiap ada kegiatan yang muda-muda saya ikut, selalu terlibat di situ. Kemudian kalau terutama karena basic dari istri saya itu seni, ya kan. Nah karena mereka ketua main di studio, main. Pak Tomim kan udah tahu juga. Kita main di Batangan aja, bawa alat bawa. Kalian main di situ. Artinya bagaimana mereka itu senang. Minimal itu hanya musik. Ya kan gitu. Jadi setiap kecamatan itu saya kuatkan basis-basis itu di pemudaan, pemuda kemasyarakatan, dan merangkul juga yang tua-tua. Tapi konsentrasi saya menargetkan ke mereka bagaimana kita usahakan sesuai dengan instruksi dari atau target dari Ketua DPD Parangpariaman, Bang Asmadi, harus 2, kan gitu. Otomatis saya 1. Nah, kan gitu. Nah, bagaimana kalian atau teman-teman yang muda-muda jadikan ini 2, salah satunya 1. Salah satunya saya. MPG. Nah, MPG. Masalah duduk atau tidak duduk sebenarnya kan di tangan Tuhan. Yang menentukan Tuhan. Cuma kita kan tetap berusaha bagaimana kalian atau bagaimana kita menjadikan dapil 2 ini 2 kursi. Nah, gitu. Nah, masalah duduk tidak duduk itu tangan Tuhan. Yang penting bagaimana dapil 2 ini 2 kursi, ya kan? Mudah-mudahan di izin Tuhan salah satunya dari 2 itu saya, kan gitu. Nah, gitu strategi saya. Jadi saya merangkul yang muda-muda. Jadi AMPG ini konsolidasi kita udah sampai di Nagari atau masih sampai ke kecamatan? Udah. Jadi MPG ini, jadi gini. Selaku penopang kekuatan suara kita ya? Udah, jadi dia kan posisi saya kan 2 kaki nih posisinya sekarang. Ya MPG itu mau fokus di Golkar, ya kan. Kalau di Ormas ini kan campur. Nggak semuanya Golkar ini. Oh yang PKIB? PKIB. Nah,
Tapi tetap mereka, ya itu saya salutnya sama Pak KTP ini, dia satu komando. Iya. Kalau ketuanya Golkar, alhamdulillah semuanya Golkar. Kan gitu. Jadi saya kolaborasi ke ini sama MPG, mereka berjalan di kecamatan, di nagari-nagari, ya kan, sosialisasi lah. Walaupun saya jarang turun ke bawah karena saya sibuk di usaha juga, gitu. Tapi setiap ada kegiatan pemuda situ saya ikut. Nah, jadi saya kolaborasi berdua itu, dua MPG, kemudian di PKTB. Target saya bagaimana kita menjadikan Dapil 2 ini 2 kursi. Nah, gitu. Mungkin Pak Yus untuk posisi. Ya karena saya cuman ya tergantung sama tuanku dan kawan-kawan. Karena memang saya itu tujuan saya ke DPRD itu memang apa ya, mencoba mengkolaborasikan program saya ini dengan menjadi program pemerintah. Iya. Jadi makanya tentu dalam hal ini yang perlu apa yang saya sampaikan, kita akan sampaikan kepada anak-anak muda gitu ya. Kita juga punya beasiswa ya. Iya. Kita punya penyaluran terhadap beasiswa murni untuk anak-anak yang kuliah luar negeri, harus dilatih dari kelas 2 SMA. Jadi tidak ada, bagi kami tidak ada kata orang miskin, semuanya punya kesempatan untuk luar negeri. Cuman program kami cuma satu, itu keluar negeri. Jadi makanya saya yakin anak-anak muda ini yang ingin maju dan dia punya harapan masa depan, makanya saya sampaikan, berikanlah dukungan kepada kami, bahwa nanti mudah-mudahan ada manfaatnya untuk anak-anak kita ke depan. Jadi karena saya adalah pemerhati pendidikan dan pemerhati pemberantasan pengangguran dan kemiskinan, maka saya rasa mungkin sebagai kader Golkar, saya berharap kepada kawan-kawan, karena program ini bukan hanya sekedar program politik, tapi implementasinya sudah ada, dan saya cuman hadir ke pemerintah itu nantinya dalam rangka menambah populasi anggaran untuk diberangkatkan ke luar negeri. Karena kemampuan kami itu cuman setahun 20 orang. Sementara satu anak itu kita harus keluarkan depositnya, artinya penanggung jawabnya, sponsornya, itu satu anak itu 500 juta. Jadi kalau 10 itu kan berarti 5 miliar. Makanya nanti saya lihat. Nah, hari ini baru saya jumpa pers membicarakan itu. Nah, kalau sekiranya pemerintah mau, berarti kan tambah legal lagi, masih bukan tambah legal lagi, jumlahnya tambah besar. Seperti anak kita yang terbunuh kemarin di Jepang. Itu tuh kan sebetulnya anak-anak yang ingin maju, tapi dia tidak diberikan pembekalan, bahasa yang baik, sehingga dia itu jadi terseret kemana-mana gitu. Akhirnya kan terbunuh. Nah, makanya saya bilang, seharusnya kan di Pariaman sudah ada, kenapa ke orang lain? Jadi makanya saya mohon mohon doa restu dan dibantu juga lah informasi ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk masyarakat, sehingga Golkar bisa lagi dipercaya. Apa yang disampaikan Irman saat tadi untuk Dapil 2 ya. Dapil 2 itu saya lihat, saya yakin peluang kita 2 itu ada. Karena memang tokoh mudanya sangat potensial ya. Ada Irmansyah, kabarnya ada Datuk Lung juga ya. Ada siapa lagi itu? Dani kan anaknya Umar yang pengusaha itu. Ada siapa lagi? Ada Raflites, dokter. Rasa cukup boleh lah. Nah, makanya saya mau mendukung adik-adik itu. Orientasi kita adalah pemberantasan pengangguran, pemberantasan kemiskinan. Tidak ada lagi cerita yang lain lagi. Jadi kalau seandainya dana aspirasi saya nanti didapatkan, saya kasihkan anak-anak itu. Jadi bukan, kalau untuk gaji ya udah, sekarang aja gaji saya udah saya kasihkan sama anak-anak. Apalagi nanti gitu. Sekarang aja saya udah membantu memberikan sesuatu untuk anak-anak. Jadi saya itu hadir di sini. Terima kasih banyak karena sudah diundang. Kesempatan itu saya menyampaikan. Saya itu bukan berjanji, karena saya sudah melakukan.
Jadi kita menjelaskan pembuktian. Iya, pembuktian. Makanya kan kawan-kawan hadir di sini nanti saya akan lihatkan. Mudah-mudahan ini mendapat dukungan dan kepercayaan dari generasi muda yang ingin merubah masa depannya. Ayo bersama kita. Mau bekerja di perusahaan asing dalam negeri juga saya bisa. Tapi ya jumlahnya tentu tergantung dari kualitas kemampuan berbahasa yang baik. Untuk itulah sekali lagi saya ingatkan kepada pemerintah, kepada DPRD, berikanlah bonus kepada guru ini sebanyak-banyaknya. Jangan guru itu dibawa berpolitik. Sejahterakan guru, pasti anak cerdas. Belajarlah ke dunia luar. Kenapa orang maju, kita belum maju? Kan belajar itu boleh. Jadi ada isi filosofi Jepangnya. Isatsu no hon wa jisei ga kawarimasu. Satu jilid buku bisa merubah kehidupan. Makanya kita harus membaca. Di zaman Nabi Iqra katanya. Karena orang Arab itu pemalas, disuruh lu membaca dong. Supaya imajinasinya terbuka. Cakrawala luas. Jadi membaca gitu. Jadi makanya orang sukses itu kan bisnisnya lewat sini aja. Nggak ada orang di negara luar gedung pendek-pendek nggak ada. Di Amerika tuh nggak ada gedung tinggi-tinggi. Orang kerja di rumah aja. Jadi mungkin belum terlambat kita kalau mau merubah. Saya rasa itu. Barangkali terima kasih Pak Irmansyah. Terima kasih banyak. Artinya Golkar cukup hebat dan cukup luar biasa melihat tantangan sumber daya manusia, terutama pentingnya peningkatan sumber daya manusia guru selaku pelaku pendidikan di tengah masyarakat. Perlunya ilmu ini bersaing secara ketat, bersaing secara kompetitif, sehingga daerah kita, nagari kita bisa menjadi go internasional. Sebab karena dengan ilmu hidup itu jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah, dengan iman hidup jadi terarah. Berikan kesempatan kepada Partai Golkar, mudah-mudahan mampu mewujudkan perbaikan dan perubahan ini dengan maksimal. Mohon atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.